Chandra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Profesor Dr. Hamka dengan nomor peserta 201800338 Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan video pembelajaran untuk UKIN dengan materi Sistem Saraf pada Manusia di kelas 11 MIPA 3 SMA Perguruan Rakyat 2, Jakarta. Selamat menyaksikan. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran biologi pada hari ini,
yang pretest sudah habis, jadi ibu minta kalian mengumpulkan pretestnya. Ya, silakan dioper dari yang belakang ke depan. Sekarang ibu ingin kalian melihat tayangan gambar ini, ya. Menurut kalian ini gambar apa? Gambar apa? Gambar otak. Yang mana yang gambar otak? Yang ini. Nah, yang ini gambar apa? Sel saraf, ya, atau neuron. Kalau ini gambar apa? Kepala orang. Kalau ini gambar apa? Ya, jadi ini adalah sistem saraf atau sistem koordinasi yang akan kita pelajari hari ini. Kalian sudah mempelajari mengenai sistem gerak, kalian sudah pelajari sistem pencernaan, sistem peredaran darah, kemudian kalian sudah mempelajari sistem pernapasan dan sistem ekskresi pada tubuh manusia. Sudah itu kemarin, ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem saraf, yang mana semua kerja organ dari sistem-sistem yang tadi disebutkan itu diatur oleh sistem koordinasi atau sistem regulasi ini. Kerja dari organ-organ yang kalian sudah pelajari kemarin, yaitu tentang apa? Pencernaan, pernapasan, ekskresi, peredaran darah, semua itu kerjanya, sistem-sistem yang ada di tubuh kita itu diatur oleh sistem saraf. Jadi hari ini kita akan mengupas tuntas tentang sistem saraf. Sekarang kalian perhatikan video pembelajaran tentang sistem koordinasi atau syaraf ini. Ibu harap kalian menyimak baik-baik. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kembali lagi bertemu dengan Kak Febri masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Di video kali ini kita akan belajar materi sistem koordinasi, tepatnya sistem saraf, materi untuk kelas 11. Tapi sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu channelnya, klik loncengnya supaya kalian bisa lihat update video terbarunya, like video-videonya dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Nah, sistem koordinasi terdiri dari sistem saraf, sistem indera, dan sistem endokrin atau hormon. Di video kali ini kita akan membahas, perhatikan ya ilustrasi berikut ini. Tahap pertama polarisasi, yaitu ketika neuron tidak mengantarkan impuls sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup dan bagian luar membran bermuatan positif sedangkan bagian dalam membran bermuatan negatif. Nah, ketika neuron dilalui oleh impuls masuk ke tahap depolarisasi di mana saluran ion Na+ terbuka, akibatnya ion Na+ masuk ke dalam sel, muatan listrik akan berubah di mana bagian luar jadi bermuatan negatif dan bagian dalam jadi bermuatan positif. Lalu tahap 3 repolarisasi yang merupakan pusat sensorik penerimaan rasa, contohnya rasa sentuhan, tekanan, kuku, rasa sakit, dan lain-lain. Belahan cerebrum yang ada di sisi kiri dan kanan adalah lobus temporalis, fungsinya adalah pusat pendengaran dan fungsi bahasa. Lalu di bagian belakang kepala kita ada lobus occipitalis yang fungsinya adalah sebagai pusat penglihatan atau visual. Kita terbungkus oleh selaput yang disebut meninges. Lalu ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang yang berfungsi mengantarkan impuls.
pembelajaran tentang sistem koordinasi atau sistem saraf. Sekarang Ibu akan meminta kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti kalian akan mengerjakan LKPD ini. Ya. Kalian kerjakan dengan diskusi, secara diskusi dengan kelompok masing-masing. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian, membacakan hasil yang sudah kalian kerjakan di depan kelas. Kalian sudah mendapatkan LKPD-nya setiap kelompok? Sudah. Kalian lihat di sana, LKPD-nya judulnya Sistem Saraf Manusia, di mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem sel saraf, menganalisis mekanisme impuls pada sistem saraf, menganalisis susunan sistem saraf pada manusia, dan menjelaskan tentang kelainan atau gangguan ataupun penyakit pada bioproses sistem saraf. Kalian lihat di sana ada beberapa gambar yang sudah Ibu berikan. Di baliknya ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab, kalian diskusikan. Nanti dipresentasikan oleh perwakilan kelompok kalian. Ya, silakan dikerjakan. Waktu pengisian LKPD sudah selesai. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan dengan kelompoknya masing-masing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Sekarang Ibu persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan sebutkan dan jelaskan tentang 3 bagian penyusun struktur neuron. Pertama, dendrit. Penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal. Badan sel bagian utama neuron yang mempunyai inti sel, akson atau neurit. Penjuluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal. Jelaskan mengenai gangguan pada sistem saraf yaitu meningitis, polio, epilepsi, stroke, dan amnesia. Yang pertama ada meningitis.
yaitu infeksi yang menyebabkan selaput di sekitar otak dan sumsum tulang belakang, disebut juga dengan radang selaput otak. Yang kedua ada polio atau penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dan sangat menular. Yang ketiga ada epilepsi, gangguan pada sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik yang berlebihan di otak. Hal ini menyebabkan penderitanya mengalami kejang secara berulang. Yang keempat ada stroke. Penyakit ini tentang pembuluh darah otak yang menyebabkan terjadinya kerusakan di suatu bagian otak, disebabkan terganggunya aliran darah. Yang kelima ada amnesia. Amnesia atau hilang ingatan adalah gangguan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat fakta, informasi, atau kejadian yang pernah dialaminya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu untuk teman-teman kalian yang sudah maju. Sekarang kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan tentang 3 bagian penyusun struktur neuron. Dendrit, penyuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima impuls. Badan sel, bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Akson atau neurit, penyuluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal atau impuls. Sistem saraf tepi otonom dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Jelaskan perbedaan di antara keduanya. Perbedaan sistem saraf sadar dengan sistem saraf tak sadar ialah sistem saraf sadar dikoordinasikan oleh otak, terdiri dari saraf motorik, mengontrol aktivitas terangkat. Sistem saraf tak sadar dikoordinasikan oleh sumsum tulang belakang, terdiri dari saraf simpatis dan parasimpatis, mengontrol aktivitas otot polos pada organ dalam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman kalian. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan dan jelaskan tentang 3 bagian penyusun struktur neuron. Neuron terdiri atas dendrit untuk menerima rangsangan atau impuls dari lingkungan atau sel saraf lainnya. 2 ada badan sel menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. 3 ada neurit atau akson membawa rangsangan dari badan sel ke neuron. Nomor 2, berdasarkan fungsinya, neuron ada 3 macam, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron penghubung. Sebutkan fungsi setiap jenis neuron tersebut. Yang pertama ada neuron sensorik atau aferen, berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. 2 ada neuron motorik atau eferen, untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor, misalnya otot. Yang 3 ada neuron konektor atau penghubung interneuron, berfungsi untuk menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman kalian. Selanjutnya kelompok 4, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan tentang 3 bagian penyusun struktur neuron. Yang pertama, dendrit merupakan saluran atau selaput pendek dari sel saraf yang berfungsi menerima rangsangan dan menghantarkan ke badan sel. Kedua, badan sel atau perikarion. Bagian ini berfungsi untuk menghantarkan rangsang dari dendrit ke akson. Badan sel terdiri dari membran plasma, nukleus, mitokondria, badan Golgi, retikulum, endoplasma. Yang ketiga, akson atau neuron adalah jalur panjang dari sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan ke sel saraf. Yang kedua, yang ketiga, sebutkan fungsi otak besar, otak tengah, otak depan, otak kecil, dan di badan faral. Otak besar berfungsi mengatur gerakan tubuh, kemampuan berbahasa,
ada otak kecil berfungsi dalam keseimbangan tubuh, postur dan pemerataan fungsi otak kiri dan kanan. Dan terakhir ada jembatan faral yaitu berfungsi mengatur ritme pernafasan, gerakan bola mata, bahkan pola tidur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk teman-teman kalian. Selanjutnya kelompok 5. Satu, sebutkan dan jelaskan tentang 3 bagian penyusun struktur neuron. Yang pertama, dendrit, yang merupakan serabut saraf pendek yang biasanya bercabang-cabang dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. 2, akson, merupakan serabut yang panjang dan umumnya tidak bercabang. 3, badan sel, yang merupakan bagian utama neuron yang memiliki inti sel. 2, berdasarkan fungsinya, neuron ada 3 macam, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron penghubung. Sebutkan fungsi setiap jenis tersebut. Untuk neuron sensorik, mereka berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Untuk neuron motorik, untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor, misalkan otot. Dan untuk yang terakhir, neuron penghubung, yaitu untuk menghubungkan neuron sensorik dan motorik. Sekian, terima kasih. Ya, beri aplaus dulu untuk teman kalian dari kelompok 5. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 6. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tadi soalnya. Sebutkan dan jelaskan tentang 3 bagian penyusun struktur neuron. Yang pertama ada dendrit, yaitu untuk menerima rangsangan. Yang kedua, badan sel, untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Yang tiga, untuk membawa neurit, yaitu untuk membawa rangsangan dari badan lain ke neuron lain. Nomor 2, berdasarkan fungsinya, neuron ada 3 macam, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron penghubung. Sebutkan fungsi setiap jenis neuron tersebut. Neuron sensorik yaitu menerima sinyal saraf dan reseptor. Neuron motorik berfungsi merangsang organ motorik atau otot atau kelenjar. Yang ketiga, interneuron berfungsi menghubungkan neuron satu dan neuron lainnya. 3. Sebutkan fungsi otak besar, cerebrum, otak tengah, mesencephalon, otak depan, diencephalon, otak kecil, cerebellum, dan jembatan faral atau posterior. Otak besar fungsinya untuk mengatur gerakan tubuh, komponen berbahasa, dan menyimpan memori. Otak tengah fungsinya untuk mengontrol respons, penglihatan, pendengaran, gerakan motorik, dan mengatur suhu tubuh. Otak depan untuk mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual. Otak kecil fungsinya untuk mengendali gerakan, menjaga positif tubuh menjaga postur tubuh agar seimbang, dan terakhir jembatan faral sebagai pusat komunikasi dan koordinasi antar otot. Nomor 4, sistem saraf tepi atau otonom dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sistem saraf sadar dengan sistem saraf tidak sadar. Jelaskan perbedaan di antara keduanya. Saraf sadar adalah sistem saraf yang mengatur gerakan sadar melalui koordinasi otak. Sedangkan saraf tidak sadar adalah sistem yang bekerja tanpa perintah otak. Jelaskan mengenai gangguan pada sistem saraf, yaitu meningitis, polio, epilepsi, stroke, dan amnesia. Meningitis adalah radang selaput otak dan sel sum tulang belakang yang bisa disebabkan oleh infeksi virus. Polio adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan. Epilepsi adalah gangguan pada sistem saraf pusat yang
diakibatkannya kurang aktivitas listrik yang berlebihan di otak. Stroke adalah kondisi ketika pembuluh darah otak terganggu karena menghambat pecahnya pembuluh darah di otak. Amnesia adalah gangguan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat informasi, fakta atau kejadian yang telah dialami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah mengerjakan LKPD dan mempresentasikannya. Sekarang Ibu minta kalian mengumpulkan LKPD yang sudah kalian bacakan tadi. Yuk, yang dari belakang boleh dioper ke depan ya. Baiklah anak-anak, kalian sudah mengumpulkan, sudah mengerjakan LKPD-nya. Sekarang kalian akan mengerjakan post-test ya. Akan mengerjakan post-test. Akan Ibu bagikan nomor post-testnya. Silakan dikerjakan post-testnya. Waktunya hanya 10 menit karena hanya ada 10 soal. Baiklah anak-anak, karena waktu pengerjaan post-test sudah habis, sudah selesai, Ibu minta kalian mengumpulkan post-test yang sudah kalian kerjakan. Ya, silakan dikumpulkan, dioper dari belakang ke depan. Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Bagian-bagian dari otak. Jadi kita sudah mempelajari tentang sistem saraf atau sistem koordinasi, yang mana sistem ini adalah yang mengatur keseluruhan kerja dari organ tubuh kita yang lainnya. Ya. Jadi fungsi dari sistem koordinasi apa tadi? Untuk mengatur kerja dari organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu kita sudah mempelajari apa? Sel saraf atau bagian-bagian dari sel saraf, yaitu neuron ya, yang terdiri dari apa? 3 bagian utama neuron tadi: dendrit, badan sel, dan akson. Apalagi yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, tentang bagian-bagian sistem saraf. Ada berapa macam sistem saraf? Ada yang ada 2. Apa saja itu? Sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang termasuk sistem saraf pusat adalah ya, otak
dan sumsum tulang belakang. Baiklah anak-anak, demikian tadi yang sudah kalian pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas ya, pada tubuh manusia. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.